Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca, memahami, dan belajar menerjemahkan kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sekarang kita sudah sampai pada maqalah yang ke-7. Seperti biasa, kalau ada teman-teman yang menemukan kesalahan di dalam mafhum ataupun pembahasan dalam kitab ini, maka dipersilahkan untuk dikomentari, diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahumullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi ma fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tasi'ah. Bermula ini maqalah yang ke-7. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Semoga Allah meridainya. Wahwa, dan dia Sufyan Ats-Tsauri ini Syekhul Imam Malik. Ini adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kullu ma'siyatin nasyi'atin. Bermula tiap-tiap maksiat yang terjadi an syahwatin, yang terjadi karena syahwat, ishtiyaqin nafsi, yaitu karena keinginan hati, ila syai'in, kepada sesuatu, fa innahu, maka sungguh maksiat yang terjadi karena syahwat itu yurja, masih diharapkan ghufranuha, pengampunannya, pengampunan maksiat itu. Wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin, dan bermula tiap-tiap maksiat, nasya'at yang terjadi, maksiat itu an kibrin, yang terjadi dari kesombongan, da'wal fadli. Apa maksudnya kesombongan? Yaitu mengaku lebih. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka sungguh maksiat yang seperti itu, maksiat yang terjadi karena kesombongan, itu tidak diharapkan ampunan maksiat itu. Kenapa? Li'anna maksiata iblis, karena bahwasanya maksiatnya iblis itu karena asluha, adalah asalnya maksiat itu minal kibri. Jadi maksiatnya iblis itu minal kibri, daripada kesombongan. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis itu menyangka bahwa ia lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Wali anna zallata sayyidina Adam, dan karena bahwasanya tergelincir. Jadi zallata bukan diartikan maksiat, tapi tergelincir. Karena bahwasanya tergelincirnya Sayyidina Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwah, adalah asalnya itu bukan dari kesombongan, tetapi dari syahwat. Berarti dosanya tergelincirnya Hawa juga ini bukan bentuk dosa dari kesombongan. Jadi asal dosa dari tergelincirnya Nabi Adam itu asalnya dari syahwat, bisa babi ishtiyaqihi, karena sebab penasaran, penasaran keinginannya itu ila zuqi samrati syajarati syahwah al-manhi anha, karena sebabnya itu ingin merasakan rasa bagaimana buah dari pohon syahwat yang dilarang darinya.
Jadi itu adalah bentuk dosa yang berasal dari syahwat. Ini bentuk dosa seperti ini seperti dijelaskan dalam asar ini bahwa itu lebih diharapkan, lebih bisa diampuni ketimbang dosa yang terbuat yang berasal dari kesombongan. Karena orang yang sombong itu bahkan tidak merasa dirinya itu berbuat dosa. Itulah kenapa agak sukar untuk diharapkan ampunannya. Lanjut, wal maqalatul 'ashirah, dan makalah yang ke-10 an ba'di zuhad, yaitu datang diambil dari sebagian ahli zuhud. Wa humul ladzina ihtaqarud dunya, dan bermula mereka ahli zuhud itu adalah orang-orang yang menganggap kecil akan dunia, walam yubalu biha, dan tidak peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, akan tetapi mereka mengambil darinya dunia itu akan seukuran kedaruratan. Man aznaba dzanban, bermula siapa orang yang melakukan satu dosa, ay tahammalahu, yaitu menanggung dosa. Jadi dosa itu dianggap beban, jadi harus ditanggung. Wa huwa yadhak, dan sedangkan ia tertawa ketika berdosa. Ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, dan keadaan bahwasanya ia yafrahu, bersenang-senang, bitahammulihi, dengan menanggungnya dosa. Jadi maksudnya ada seseorang yang berdosa dan ia masih bisa bergembira dengan dosa yang ditanggungnya itu, maka maka sungguh Allah yudkhiluhun nara wa huwa yabki, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis. Lianna haqqahu, karena bahwasanya haknya orang yang berdosa itu ayyandima, yaitu hendaknya ia menyesal, wa yastaghfirullah, dan hendaknya ia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, lidzalik, karena dosanya. Wa man ata'a wa huwa yabki, dan bermula siapa orang yang taat sedangkan ia menangis, dan dia menangis kenapa? Hayaan, karena malu minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, wa khafan, dan karena takut minhu, darinya Allah Ta'ala, ala taqsirihi, disebabkan karena kelalaiannya, fi tilka ta'ah, dalam demikian taat. Fa innallaha yudkhiluhul jannata, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa huwa yadhak, sedangkan ia ketika itu tersenyum ataupun bahagia. Maksudnya yafrahu ghayatal farhi, yaitu ia bahagia dengan sepuncak-puncaknya bahagia, lihusuli matlubihi, karena hasil apa yang dicita-citakannya. Wahwa, dan dia adalah afullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah Ta'ala, itu adalah cita-citanya. Masih 8 menit. Wal maqalatul hadiyata asyar, dan bermula ini makalah yang ke-11 an ba'dil hukama'i, diambil dari sebagian ahli hikmah, ay aulia, yaitu hukama ini artinya aulia juga. Katanya, la tahqiru az-dzunub as-sighar, janganlah kamu menganggap remeh akan dosa-dosa yang kecil. Ay la ta'udduha sigharan, yaitu janganlah kau anggap dosa-dosa kecil itu sigharan, itu remeh, atau janganlah kamu menganggapnya yang remeh itu kecil. Fa innaha la, di kitab aslinya ini tidak ada la-nya ini ya. Ini la-nya ini kelebihan cetakan kayaknya nih. Fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar, maka sungguh dosa-dosa kecil itu cabang dari mencabangkan darinya dosa kecil itu oleh dosa-dosa yang besar. Artinya dosa kecil itu cabang dari dosa-dosa besar. Wa aidan, dan juga rubama yakunu
ghadabullahi ta'ala fi tilka sughar, dan kadang-kadang ada kemarahan Allah Ta'ala itu pada itu dosa kecil. Nah, artinya ya, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Al-maqalatus tsaniyata asyar, bermula ini makalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis ini. La saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil beserta terus-menerus. Kenapa? Fa innaha bil muwazabati 'alaiha, maka sungguh ia dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan di atasnya itu ta'azzamu, itu akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, dan jadilah dosa kecil itu menjadi besar. Wa aidan, dan juga annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga di atasnya dosa-dosa kecil, yaitu ia bertekad untuk istidamatiha, terus mendawamkan, terus melakukan dosa kecil. Tasiru kabiratan, jadilah ia menjadi dosa-dosa besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, maka sungguh niat seseorang di dalam bermaksiat kana maksiatun. Kanat maksiatan, adalah itu juga maksiat. Adalah hati itu, jadi isimnya itu niat. Adalah hati, adalah niat itu juga sebuah kemaksiatan. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar bersama istighfar. Artinya bersama at-taubati, yaitu bertaubat. Bisyurutiha, dengan syarat-syarat taubat. Fa inna taubata, maka sungguh taubat itu tamhu asaral khati'ah, itu bisa menghapuskan bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, sekalipun ada dosa itu besar. Ruwiya hadzal hadis, meriwayatkan akan ini hadis ad-Dailami, oleh Dailami, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, lakin akan tetapi bitakdimil jumlatil akhirah, yaitu dengan mendahulukan jumlah yang di akhir, anil ula, dari yang pertama. Berarti maksudnya ini hadis itu dimulai dari mana jadinya? Berarti la kabirata pertama, la kabirata ma'al istighfar, lalu la saghirata ma'al israr. Itu maksudnya. Lanjut, wal maqalatu salisata asyar, dan bermula ini makalah yang ke-13. Kila, dikatakan orang, hammul arifi as-sana'u, kegundahan seorang, keinginan, bisa juga keinginan orang yang arif. Arif di sini bukan nama orang ya. Jadi seorang yang arif itu gundah yaitu untuk memuji, bukan dipuji ya, untuk memuji. Muradul arif, kehendak. Nah, ini kan diartikan hamu di sini murad, keinginan, kehendak seorang yang arif billahi, kepada Allah itu apa? As-sana'u 'ala Allah Ta'ala, itu memuji Allah Ta'ala. Bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Wahammuz zahidi ad-du'a'u, dan kehendak seorang yang zahid itu adalah berdoa. Muradul mu'ridi aniz zaidi, yaitu kehendaknya itu untuk berpaling dari yang lebih, itu namanya zuhud. Itu namanya doa. Benar, ini tafsiran zuhud ini. Dan keinginan seorang yang zuhud itu adalah doa. Jadi orang yang zuhud itu apa? Yaitu muradul mu'ridi, yaitu kehendaknya untuk berpaling, haniz zaidi, dari yang lebih, qadral hajati, ala. Di sini di kitab aslinya ada alanya nih. Berarti di sini qadral hajati. Di kitab aslinya bilangnya di sini
muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya. Jadi orang yang zuhud itu maksudnya orang yang ingin berpaling dari lebihnya ukuran yang dibutuhkan. Ingin berpaling dari lebihnya atas ukuran yang butuh ya minad dunia, daripada dunia, biqalbihi, dengan hatinya. Sekarang nih selesai ad-du'a'u. Nah, bermula doa itu, apa doa itu? Wa huwa tadarru', yaitu tadarru'. Yaitu tadarru' itu apa ya? Tenang atau meminta, mengadu kepada Allah Ta'ala, ilallah Ta'ala, bisu'alin ma'indahu, dengan meminta ma'indahu, yang ada di sisinya Allah itu, minal khair, daripada kebaikan. Nah, ini ada penjelasan lanjutan. Li'anna hammal 'arifi rabbuhu, karena keinginan seorang yang arif itu yaitu Tuhannya. Las sawabah, bukan pahala. Las sawabu, bukan pahala, bukan pula mana dia? Li'anna rabbu las sawabu walal jannatu, karena bahwasanya keinginan seorang yang arif itu yaitu Tuhannya langsung yang diinginkan, bukan pahala dan bukan pula surga. Jadi ini liriknya lagu Ahmad Dhani nih. Jika surga, nah kayak gitu. Wahammad zahidi, dan keinginan seorang yang zahid itu adalah nafsu, yaitu sendirinya. Ai manfaatu nafsi, yaitu kemanfaatan bagi dirinya, minas sawabi wal jannati, daripada pahala dan surga. Fafariq baina man himmatuhu al-hur, maka bedakanlah olehmu di antara orang yang tujuannya itu untuk hur ini artinya bidadari, tetapi ini mungkin di sini maksudnya bedakanlah olehmu orang yang keinginannya itu surga, yaitu zuhud maksudnya di sini. Waman himmatuhu, dan orang yang tujuannya itu rafa'us sutur, yaitu hilangnya tabir antara dia dengan Allah. Sudah 17 menit. Sekarang selanjutnya maksud saya adalah makalah yang ke-14. Karena ini kita belajar menerjemahkan, jadi mohon maaf kalau ada pembahasan yang tidak terlalu keluar dari terjemah. Jadi karena tujuan kita itu menerjemah. Ya kalau ada tambahan-tambahan sedikit yang saya tahu ya saya akan tambahkan. Karena saya juga baru belajar, mohon untuk dikoreksi, diluruskan di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.